PPDN. Gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Pertama itu Akbar Maulana, kemudian Intan Farista, kemudian Khairuman, kemudian Wilan, dan terakhir saya sendiri yang akan membahas mengenai pencabutan dan perubahan dalam tata perundang-undangan. Baik, untuk materi pertama, yaitu saya sendiri, mengenai pengertian pencabutan. Jadi, kata pencabutan secara etimologi diartikan sebagai proses yang membuat suatu peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Biasanya, kata pencabutan ini dibarengi dengan kata tidak berlaku yang diartikan sebagai sebuah keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, kata dicabut dimaknai sebagai keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka, sebuah pencabutan bisa dilakukan pelaku kekuasaan kehakiman atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan pengajuan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya pada pasal 24A ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 mengenai pengajuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pasal 25C ayat 1 UUD tahun 1945 mengenai pengajuan undang-undang terhadap undang-undang tahun 1945. Kemudian materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Silakan. Yang berikutnya yaitu mengenai pencabutan undang-undang. Pada dasarnya, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. Secara hierarki, undang-undang dapat dicabut oleh undang-undang atau dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu yang kedudukannya setara. Sementara hierarki yang lebih tinggi dari undang-undang adalah TAP MPR dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam hal mencabut suatu undang-undang tidak dimungkinkan untuk dilakukan oleh TAP MPR dikarenakan TAP MPR yang saat ini berlaku adalah TAP MPR sementara dan TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR 1 garing MPR garing 2003. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pencabutan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait tata cara pencabutan undang-undang. Jadi, secara hierarki tadi sudah dijelaskan, undang-undang itu dapat dicabut oleh undang-undang atau dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu yang kedudukannya itu setara. Nah, kemudian Maria Farida Indradi Suprapto dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya
mengatakan bahwa pengertian pencabutan peraturan perundang-undangan berbeda dengan pengertian perubahan peraturan perundang-undangan. Sehingga pencabutan peraturan perundang-undangan tidak merupakan bagian dari perubahan peraturan perundang-undangan. Secara teori, pencabutan undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu pencabutan dengan penggantian, kemudian pencabutan tanpa penggantian. Pencabutan dengan penggantian ini prosesnya yaitu ketika pencabutan dengan apabila suatu undang-undang yang ada digantikan dengan suatu undang-undang yang baru. Jadi undang-undang yang ada itu digantikan dengan undang-undang yang baru. Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan atau dalam pembukaan, ataupun diletakkan di belakang atau dalam ketentuan penutup. Apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di depan atau dalam pembukaan, maka ketentuan pencabutan ini berakibat bahwa undang-undang yang dinyatakan dicabut itu akan tercabut beserta akar-akarnya. Dalam artian, undang-undang tersebut tercabut itu beserta seluruh peraturan pelaksananya. Contoh perumusannya, memutuskan dengan mencabut Undang-Undang Nomor Tahun tentang, kemudian menetapkan undang-undang tentang yang baru itu. Kemudian apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang dalam ketentuan penutup, apabila undang-undang dicabut itu akan tercabut, tapi tidak beserta akar-akarnya. Dalam arti undang-undang tersebut tercabut, namun peraturan pelaksananya masih dapat dinyatakan berlaku. Contoh perumusannya, ketentuan penutup D2 pasal titik-titik, kemudian dengan berlakunya undang-undang ini, maka undang-undang nomor titik-titik tahun titik-titik tentang titik-titik dinyatakan tidak berlaku atau tidak dicabut. Jadi peraturan pelaksananya itu masih berlaku. Kemudian pencabutan tanpa penggantian. Dalam pencabutan suatu undang-undang yang dilakukan tanpa penggantian, kerangka dari undang-undang tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan undang-undang. Yaitu dalam badan tubuhnya akan terdiri atas dua pasal yang berisi. Pasal 1 berisi tentang ketentuan pencabutan. Pasal 2 berisi tentang ketentuan mulai berlakunya undang-undang tersebut. Next slide. Dalam menyebut suatu undang-undang, karena undang-undang yang lama tidak diperlukan lagi dan diganti dengan yang baru, maka dalam undang-undang yang baru harus secara tegas mencabut undang-undang yang tidak diperlukan itu. Jika materi dalam undang-undang baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam undang-undang, sebagian materi dalam undang-undang lama, di dalam undang-undang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau pencabutan sebagian undang-undang. Contoh dalam pencabutan undang-undang yaitu Undang-Undang Perpu Cipta Kerja yang mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan penutup pasal 185 Perpu Cipta Kerja bahwa dengan keberlakunya Perpu Cipta Kerja ini, maka Undang-Undang Cipta Kerja disebut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian contoh lagi di dalam pasal 454 Undang-Undang Kesehatan itu mencabut 11 dari undang-undang yang berlaku. Jadi undang-undang tersebut masih berlaku, namun peraturan pelaksananya atau peraturan menterinya itu masih berlaku. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja materi berikutnya. Baik, selanjutnya yakni perubahan dalam tata peraturan perundang-undangan. Perubahan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut perubahan peraturan atau amandemen peraturan adalah sebuah peraturan yang mengubah peraturan lain yang telah ada sebelumnya. Perubahan pada tata perundang-undangan merujuk pada proses modifikasi, revisi, atau penggantian aturan hukum yang ada dalam sistem hukum suatu negara.
Proses ini bisa melibatkan pembuatan undang-undang baru, amandemen terhadap undang-undang yang sudah ada, atau penghapusan undang-undang yang dianggap tidak relevan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dalam konteks Indonesia, seperti faktor politik, ekonomi, dan sosial, memainkan peran penting dalam membentuk perubahan dan pembaharuan hukum. Peran pemerintah dan DPR dalam proses legislasi, pengaruh partai politik, dan kelompok kepentingan. Kemudian kondisi ekonomi serta perubahan dalam nilai dan norma sosial. Semuanya berkontribusi dalam membentuk dan mengarahkan proses perubahan dan pembaharuan hukum. Partisipasi masyarakat juga memegang peran penting dalam mendorong dan membentuk perubahan hukum, mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi dalam proses legislasi. Meski demikian, proses perubahan dan pembaharuan hukum juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti tantangan tersebut meliputi ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional, antara kebutuhan untuk reformasi dan keinginan untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum, serta potensi politisasi dari proses perubahan hukum, namun dengan partisipasi masyarakat yang luas dan transparan. Proses perubahan dan pembaruan hukum dapat membantu menciptakan sistem hukum yang adil, responsif, dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dan pembaruan hukum adalah suatu proses yang penting dan perlu untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat terus merespon dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan dan pembaruan hukum harus terus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan hukum dan nasional. Sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja materi berikutnya menjelaskan mengenai prosedur perubahan tata perundang-undangan di Indonesia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur perubahan tata perundang-undangan di Indonesia. Prosedur ini pada umumnya mengikuti tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, inisiasi, yaitu proses ini dimulai dengan usulan perubahan yang bisa datang dari berbagai pihak seperti Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, ataupun masyarakat. Kemudian yang kedua, penyusunan RUU atau rancangan undang-undang. Setelah inisiasi, pihak yang mengusulkan atau akan menyusun draft RUU. Ini sering melibatkan tim ahli dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan draft tersebut komprehensif dan relevan. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan internal. RUU tersebut kemudian dibahas secara internal di lingkungan pengusul untuk memperbaiki dan menyempurnakan naskahnya. Kemudian yang keempat, pengajuan ke DPR. Draft RUU yang telah disempurnakan diajukan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Jika RUU diusulkan oleh Presiden, maka diajukan ke DPR melalui mekanisme resmi. Kemudian yang kelima, pembahasan di DPR. DPR akan membahas RUU dalam beberapa tahap, termasuk pembahasan di tingkat komisi terkait rapat kerja dan rapat paripurna. Pembahasan ini juga melibatkan pemerintah dan DPD jika diperlukan. Kemudian yang keenam, pendapat fraksi. Selama proses pembahasan, fraksi-fraksi di DPR memberikan pandangan dan masukan terhadap RUU tersebut. Yang ketujuh, persetujuan bersama. Setelah melalui pembahasan, jika disetujui, DPR dan pemerintah akan memberikan persetujuan bersama terhadap RUU tersebut. Jika ada perbedaan pandangan, bisa dibentuk panitia khusus untuk mencapai kesepakatan. Kemudian yang kedelapan, next slide, pengesahan oleh Presiden. RUU yang telah disetujui bersama diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani undang-undang tersebut. Jika selama 30 hari Presiden tidak menandatangani, maka RUU tersebut otomatis menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Kemudian yang ke-9,
pengundangan. Setelah disahkan oleh Presiden, undang-undang tersebut diundangkan dalam lembaran negara oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahap ini, undang-undang tersebut resmi berlaku. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa perubahan undang-undang dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk semua pemateri tadi telah menyampaikan materinya mulai dari pengertian sampai dengan prosedur perubahan tata perundangan. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.